Halo, selamat pagi Merdeka. Kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang keberapa tahun? 75 tahun. Nah, Indonesia sudah merdeka dari penjajahan selama 75 tahun. Nah, sudah merdeka 75 tahun, tapi apa yang akan anak-anak lakukan 75 tahun ke depan atau 25 tahun ke depan untuk Indonesia merdeka? Anak-anak harus lakukan yang terbaik supaya Indonesia menjadi lebih hebat. Oke. Nah, karena itu kita harus selalu dan terus belajar. Dengan terus belajar, kita akan menjadi lebih pintar dan kita bisa melakukan yang terbaik bagi Indonesia hebat. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran Maths kita. Sebelum kita memulainya, kembali kita berdoa, minta pertolongan Tuhan Yesus untuk bantu kita sehingga lebih pintar. Kita bersatu dalam doa. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. Iya. Memang tahun ini pasti perayaannya berbeda ya. Tahun lalu kita bisa ngerayain dengan lomba-lomba di sekolah. Tahun ini tidak. Tapi yang penting kita tetap sehat supaya tahun depan kita bisa merayakan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun dengan lebih semangat. Oke, sekarang open your book page 73. We have learned about addition and subtraction. Kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, baik cara yang panjang maupun cara yang pendek. Hari ini Miss Rana akan mengajak kamu belajar menyelesaikan soal cerita. Oke, sudah dibuka page 73. Nah, di bagian ketiga ada dua, yaitu A dan B. Miss Rana akan membantu kamu untuk menyelesaikan ini ya. Yang A dikatakan ada 218 buku pelajaran dan 82 buku cerita di perpustakaan sekolah. Berapa jumlah buku seluruhnya? Nah, ketika kita menghadapi soal cerita, kamu harus mengerti dulu ini cerita pertanyaannya apakah penjumlahan atau pengurangan. Oke, jadi perhatikan kata kuncinya ketika ditanya berapa jumlah seluruhnya, seluruhnya itu arti semuanya. Nah, ingat ketika kita menghitung semuanya berarti kita berbicara tentang penjumlahan. Oke, jadi kita kerjakan bagian A. Nah, dikatakan di bagian A tadi 218 buku pelajaran, lalu ada 82 buku cerita. Berapa jumlah buku seluruhnya? Berarti itu penjumlahan. Kita tinggal menjumlahkan saja. Ingat caranya harus yang kelompoknya sama yang dijumlahkan. Ingat kita mulai dari unit satu satuan. 8 tambah 2. 8 tambah 2, 8, 9, 10. Oke. Nah, penulisan 10. Bagaimana penulisan 10? 10 satuannya mana? 0. Berarti yang ditulis di satuan 0. Berarti ini apa? Masuk ke puluhan, naik ke atas. Sudah? Kita hitung sekarang puluhannya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 8 sama tadi, 10 kembali. Penulisannya tetap sama, nolnya di sini karena dia sudah masuk ke kelompok yang berbeda, regrouping. Nah, sekarang kita masuk ke ratusannya. 1 tambah 2 atau 100 tambah 200 sama saja dengan 300. Jadi hasil dari soal yang pertama adalah 300. Nah, ini penjumlahan regrouping ya. Jadi ingat, lebih daripada 10. Kita kemarin udah belajar. Setiap kelompok itu cuma sampai 9. 9 satuan tambah 1 itu udah masuk kepada kelompok baru yaitu puluhan.
90-an ditambah 1, dia udah ke kelompok yang baru yaitu ratusan. Begitu selanjutnya. Oke, ini bagian A. Nah, sekarang coba kita perhatikan yang bagian B. Kita lanjutkan lagi kita dengan bagian B ya. Di situ dikatakan jumlah siswa laki-laki di SD Tunas ada 125 anak. 125. Lalu dikatakan jumlah siswa perempuan lebih banyak 34 orang dari siswa laki-laki. Berapa jumlah siswa SD Tunas seluruhnya? Kembali kita ketemu kata berapa jumlah seluruhnya? Berarti itu tentang penjumlahan. Berarti 125 tambah 34. Apakah seperti itu? No way. Bukan itu hasil akhirnya. Perhatikan soalnya. Jumlah siswa laki-laki di SD Tunas berapa? 125. Oke, sudah. Tapi dikatakan jumlah siswa perempuan lebih banyak. Berapa? Lebih banyak 34 dari siswa laki-laki. Nah, 34 more than 125. Jadi yang harus kita cari tahu sekarang siswa perempuannya itu sebenarnya berapa? Loh, kan tadi 34 lebih banyak. Iya, Miss. 34 Miss. Tapi angkanya belum dapat. Jadi caranya kita harus cari berapa jumlah murid perempuannya. Jadi dikatakan jumlah anak laki-laki 125. Anak perempuan 34 lebih banyak dari laki-laki. Ini dulu kita tambahkan. Supaya tahu berapa yang perempuan. Nah, jadi ini namanya two-step solution. Jadi tidak hanya selesai menghitung dalam sekali, kita hitung 2 kali. Nah, kita hitung ini dulu, ingat kembali memulai dengan satuan. 5 tambah 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 tambah 3, 5. Ratusannya. Berarti ini adalah jumlah murid perempuan. Ini jumlah murid laki-laki. Pertanyaannya tadi berapa jumlah semua muridnya? Baru kita hitung. 125 laki-laki ditambah 159 yang perempuan. Nah, kita hitung deh. Tetap mulai dari satuan 5 tambah 9. 9 tambah 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ingat penulisannya puluhan satuan. Kita masuk kepada puluhan. 1, 2 tambah 5. 1 tambah 2 yaitu 3. 3 tambah 5, 8 puluhan. Lalu kita masuk kepada ratusannya. 1 dan 2 berarti 2. 1 dan 1, 2 ratusan. Jadi jawaban untuk B, berapa jumlah siswa seluruhnya? Nih, 284. Nah, untuk yang soal B itu sudah hot ya, sudah high, udah lebih tinggi. Jadi perhatikan cara menyelesaikannya. Nah, kita akan lanjutkan halaman 83, soal cerita tetap. Di sini dikatakan oke. Perpustakaan sekolah halaman 82 memiliki 456 buku. Nah, berapa bukunya? 456. Dikatakan buku yang dipinjam siswa sebanyak 160. Nih, kalau di perpustakaan ada buku, murid datang boleh pinjam. Kalau buku ada 10, terus dipinjam 1, berarti kayak dikurang, diambil, dipinjam, boleh bawa pulang. 10 buku dipinjam 1, sisa 9. Berarti dipinjam itu sama dengan konsep pengurangan. Nah, ditanya di sini adalah berapa banyak buku perpustakaan yang tidak dipinjam alias yang masih ada di perpustakaan. Caranya gimana? Buku yang pertama
dikurangi buku yang dipinjam, itulah yang tetap ada di perpustakaan. Jadi 456 tadi dipinjam 160, dipinjam dikurang 6 dikurang 0, tetap dari satuan 6. 5 kurang 6 bisa? Tidak, 5 lebih kecil dari 6. Jadi harus pinjam ke depan. Nah, konsep pinjam ya. Kita pinjam dari ratusan, kita ambil nih 4 dipinjam 1, sisa 3. Pindahlah 15. 15 dikurang 6. Nih, 15 dikurang 6. Hitung mundur, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Oke, lanjut ke ratusan. 3 ratusan kurang 1 ratusan. 3 ratusan kurang 1 ratusan, jadi sisa 2. Jadi buku yang tidak dipinjam, buku yang masih ada di perpustakaan ada berapa buku? 296. Nah, kamu perhatikan untuk B, C, dan D kerjakan sendiri ya. Nanti Miss Ratna tunggu. Nah, next kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan terus. Perhatikan halaman 89. Yang akan kamu lakukan adalah nomor 3, A, B, C, dan D. Selisih. Nih, selisih itu adalah berapa jarak, berapa perbedaan angka A dengan angka B. Oke, nih. Miss Ratna kasih tahu dulu, selisih itu apa? Selisih itu jarak. Jadi Miss Ratna sih kasih simpelnya aja ya. Kita pakai ini deh. Contohnya, Miss Ratna punya di bagian atas ada 2 daun. Sudah. Lalu di bagian bawah ada berapa daun? 1 daun. Nah, kalau ditanya berapa selisihnya Miss, itu berarti berapa selisih 2 dan 1. Kalau untuk gampangnya kita tinggal kurang, yang lebih besar dikurang yang lebih sedikit. Berarti 2 dikurang 1 sama saja dengan 1. Oke? Jadi berbicara tentang selisih, kita harus mengurangkan dari yang besar ke yang kecil. Kalau begitu, Miss Ratna akan bantu mengerjakan bagian A supaya kita sama-sama mengerti ya. Ingat, kata kuncinya adalah selisih. Nah, selisih berarti sama dengan tentang pinjam tadi, dikurang. Kalau di A dikatakan selisih dari 216 dan 324. Nah, tadi Miss Ratna sudah ajarin, mencari selisih, kamu harus kurangin yang lebih besar nilainya dengan yang lebih sedikit. Berarti caranya gampang, berapa? 324 dikurang yang lebih sedikit 216. Ingat, selisih tentang pengurangan ya. 4 dikurang 6 bisa? Tidak bisa, berarti kita harus pinjam ke depan. Sekarang 2 dikurang 1 tinggal 1, pindah 10 ke sini. 14 dikurang 6 sekarang. 14 di kepala dikurang 6. Hitung mundur. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Oke, jadi hasilnya berapa? 8. Nih, sekarang kita kurangi puluhan. 1 puluhan dikurang 1 puluhan. 1 kurang 1? 0. Lalu 3 dikurang 2, 300-an dikurang 200-an, 3 kurang 2, 1 ratusan. Jadi selisih 216 dan 324 adalah 108. Nah, kamu harus mengerjakan B, C, dan D. Nah, itu yang kita terus pelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Karena kemarin kita tidak belajar
karena Hari Merdeka ya. Jadi Miss Ratna akan selesaikan untuk materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya oke, Miss Ratna akan cut di sini saja supaya anak-anak bisa lebih santai. Kerjakan 2 tugas yang tadi ya. Yang pertama adalah soal cerita, lalu yang terakhir adalah soal yang mencari selisih. Itu saja yang dikerjakan, dikumpulkan. Miss Ratna tunggu hari ini ya. Selamat bekerja dengan semangat merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar. Kembali kami belajar tentang subtraction addition. Bantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas. Kalau mereka kurang mengerti, Tuhan Yesus tolong mereka. Ketika mereka memutar video ini kembali, mereka bisa memahami materi pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat bekerja anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.